Eh, Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Kenapa? Kira-kira kenapa? Pintu. Pintu. Oke. Pintunya kenapa? Rusak. Kemarin kan Brina lewat. Terus ada yang laporan pintunya rusak. Ya. Rusaknya itu pintunya itu lepas dari engselnya. Dan yang paling bikin Brina kaget itu kok yang rusakin perempuan gitu loh. Layaknya itu kasus umumnya kalau sampai seperti itu kan biasanya anak cowok. Terus kok yang rusakin anak-anak yang menurut Brina itu anak yang baik, yang berprestasi, yang tidak kepikiran sama sekali kalian bisa melakukan hal seperti itu. Ya tiap anak pasti pernah bikin salah, termasuk saya. Tiap orang pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu saya harap itu dijadikan pembelajaran kalian jadi lebih baik. Di sini saya tidak akan menyalahkan siapapun, Brina hanya ingin memvalidasi kejadiannya itu seperti apa. Walaupun di sini ada CCTV, tapi saya ingin kejujuran kalian. Nah, kejadiannya seperti apa sih? Iya, terserah mau siapa yang jawab. Jadi kan habis pada makan. Terus di situ kondisinya kan pada masuk gerombol gitu, misalnya masuk ke kelas. Terus pas giliran perempuannya masuk, itu saya juga kurang tahu kejadiannya gimana. Dorong pintu, terus habis itu pas udah mau ditarik lagi pintunya tuh udah gerinjet. Terus pas dilihat pintunya ada merah gitu, udah keluar dari engselnya. Berarti sebenarnya menurut kalian itu kesalahan semuanya 100% kalian apa dari kemarin-kemarin sebenarnya sudah ada kesalahan dari penghuni kelas dan orang-orang terdahulu? Kalian kan kelas itu kan bukan kelas baru ya, kelas lama. Menurut kalian sebelum kalian di situ baru 3 bulan, kurang lebih 3 bulan lah. Sebelum itu kalian kalau masuk pintunya itu udah nyaman, udah nggak nyaman ya? Rasanya beda apa enggak? Memang udah nggak nyaman. Lah kemarin yang masuk katanya kan rame-rame. Kalian cuma bertiga, enggak ada yang lain. Kan jadi rame ya. Ramenya karena loh kok kalian kayak gitu loh ya, kok kalian. Terus menurut kalian mengaku itu salah atau kok kebetulan aja atau kalian memang salah? Karena berarti yang saya dengar katanya masuk rame-rame itu dorong itu enggak? Maksudnya kalau menurut saya itu kan kayak biasanya kalau didorong itu nggak kenapa-napa, tapi kenapa pas kemarin pas hari Jumat itu kok tiba-tiba jadi kayak gitu loh. Tapi kebetulan kan di kalian ya, kalian tahu sendiri peraturan di sekolah kita, fasilitas itu milik kita bersama. Fasilitas di kelas itu kalau ada kerusakan berarti yang merusak yang menanggung, seperti itu. Kalaupun menurut kalian itu memang udah ada sesuatu yang salah dengan pintu itu, tetapi kan orang lain merasa saya lewat biasa aja kok, kan saya nggak rusak. Misal itu kan berarti sekolah minta secara tidak langsung mengganti. Kalau teman-teman yang lain kan merasa tidak merusak, dan itu lumayan ya. Kalian tahu pintu itu kan dari jaringan itu kan harganya lumayan. Kalau memang nanti solusinya pasti orang tua, saya kasih tahu orang tua. Saya sedang foto itu ya nantinya karena ada dana pasti kalian belum bisa nyari uang sendiri kan ya, syukur-syukur punya tabungan gitu. Nanti kalau kalian teman-teman tidak mau menanggung bersama, menurut kalian
Solusinya gimana? Karena emang maksudnya selain yang perempuan itu kan yang laki juga kadang suka dorong pintu juga. Jadi mungkin kalau emang mereka mau yang mending bareng-bareng semuanya. Oke, itu menurut Alia kayak gitu. Menurut Asali? Ya kayak gitu juga. Kenapa? Lebih adil. Iya biar adil. Soalnya yang melakukan itu tuh bukan kita doang. Kita aja ngikutin yang cowok-cowok yang gara-gara pas cowok-cowok buku itu nggak kenapa-kenapa, terus kan jadi kita ikut-ikutan lah. Jadi apesnya gitu. Pasnya kalian. Ya lumayan kan, harganya kan. Ya kalian mungkin udah lihat-lihat harganya berapa? Kalau di buku Kalau di buku 800. kan lumayan 800. Kalian kan belum nyari uang sendiri kan, 800. Saya sih pengennya nanti tidak ada masalah dengan orang tua dan kita bisa menyelesaikannya baik-baik. Seperti itu. Kalian merasa di kelas kalian ada yang namanya kesepakatan kelas kan atau keyakinan kelas sebelum awal Bu Ina jadi wali kelas di tempat kalian, kita sudah menyusun kesepakatan kelas itu. Nah, apa ada yang salah dengan kesepakatan? Kalian ikut menyusunnya enggak? Iya, ikut. Nah, kalian waktu itu mengutarakan, oh kelas saya pengen jadi yang seperti ini. Asik, solid, aman. Terus apa lagi Gun? Kamu pengen tiap anak kan punya impian kelasnya yang enak kan? Lah enaknya itu yang enak seperti apa? fasilitasnya Oke, fasilitas tempat kita ya mungkin nggak sebaik di luar sana, masih ada sekolah yang fasilitasnya lebih baik, saya yakin itu. Tapi ya sudah lumayan sekolah kita. Dan fasilitas itu pastinya kalian harus jaga. Nah, kaitannya kasus ini dengan keyakinan kelas, berarti apa? Apa keyakinan yang kalian langgar sendiri, kalian bikin sendiri, kalian langgar sendiri itu apa? Bagian mananya sih? Oke, kenyamanan sama fasilitas. Berarti kenyamanan kan balik lagi kelas kita kelas ber-AC. Kelas ber-AC berarti ruangan harus tertutup semuanya. Kalau ruang itu pintunya kan dilalui nggak bisa digeser. Nah, berarti kan buka lebar nih, mau nggak mau AC dimatiin. Panas nggak? Panas. Nah, karena masalah itu nggak mungkin sehari langsung dibenerin kan, nggak mungkin. Mas CS di sini nggak bisa benerin, kita harus panggil tukang. Jadi kita butuh waktu. Ya pastinya benar yang kalian sampaikan, ada kenyamanan yang kalian langgar gitu. Jadi yang biasanya lumayan adem besok panas. Gitu. Kalian menerima itu? Nah, teman-teman? Ya pastinya ya tiap kelas kita orangnya banyak, kepalanya banyak, dengan sifat dan karakter masing-masing ya jadikan ini buat pelajaran. Ternyata walaupun tidak sengaja, saya yakin kalian tidak sengaja merusak itu, ternyata bikin ada sesuatu yang kalian bikin nggak nyaman buat semua orang. Itu dijadikan pelajaran agar kalian lebih hati-hati lagi. Apalagi kalian udah kelas 9, tinggalkan cerita terbaik kalian. Bisa dipahami? Oke, paling nanti ya saya nunggu dulu sama bagian sastra, kemudian sama sastra, kemudian kan saya harus laporan dulu si sastranya, kemudian nanti kami harus carikan tukang. Kita nggak tahu harganya berapa, kalian harus iuran berapa kan kita. Oke. Menurut kalian sudah cukup untuk masalah ini? Sudah. Oke. Terima kasih untuk waktunya, untuk validasinya, untuk kejujurannya yang kami butuhkan kan itu. Salah satu di kurikulum Merdeka kan kami harus menciptakan
anak-anak yang berkarakter baik, salah satunya jujur dan bertanggung jawab. Oke, sekian, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bu, terima kasih ya Bu udah mau ngingetin kesalahannya yang udah dilakuin. Kita janji nggak bakal ngulangi lagi. Berhati-hati lagi. Kalau saya sih yakin kalian anak-anak baik. Ya. Ya. Oke, jadikan pelajaran. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Wisnu, 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 kamu lagi ngapain? Wisnu. Kenapa itu? Lo duduk. Ya Bu, tadi aku di kelas main game saat pelajaran, terus kakinya di atas meja, nggak sopan. Oke. Tapi kamu sadar kenapa saya panggil ke sini? Sadar. Sadar. Oke. Tiap orang pernah melakukan hal yang salah. Itu bukan cuma kamu, Bulina dan semuanya. Toh yang melakukan hal seperti itu nggak cuma kamu juga, banyak. Nah, menurut kamu yang membuat kamu berbuat seperti itu saat pelajaran itu apa? Kalau yang misalnya kaki di atas meja itu biasanya itu kebiasaan. Kayak kebiasaan di rumah sih kayak gitu. Iya Bu. Sambil makan, sambil baca, apa segala hal yang kamu lakukan nyaman kaki, ya kan? Iya Bu, tapi paling sering pas lagi game main HP gitu. Oh, berarti udah berapa lama kayak gitu? Ya kayaknya dari SD apa ya, pas lagi punya HP gitu, terus ya nyamannya kakinya di atas aja gitu Bu. Kayak nyaman kaki di atas. Iya Bu. Berarti masih ada kaitannya sama game. Iya sih Bu. Kalau nge-game tuh pengennya cari yang nyaman aja gitu Bu. Posisi nyaman. Iya, posisi nyaman. Berarti kamu udah nge-game berapa lama dari SD? Iya, pas dibeliin HP sama orang tua. Tiap hari nge-game apa kamu? Gua selama ada waktu yang nge-game gitu? Iya Bu, paling waktu luang. Biasanya sih kalau nggak nge-game ya main bola Bu. Bola. Ada pengaruh baiknya main game? Paling buat hiburan doang sih Bu. Pengaruhnya sih. Tapi kalau jadi kamu males belajar atau nilainya jadi tambah naik atau turun, Ngaruh pasti Bu. ngaruh jadi lebih baik apa jadi malas? Jadi lebih buruk Bu. Kalau nge-game tuh jadinya waktu yang buat belajar tuh kesingkirin gitu. Jadi buat malah nge-game. Tapi sih kalau Bruna lihat sih nilai kamu masih bagus, ya kan? Nah, kamu sadar itu masih bagus. Berarti mungkin kalau kamu nggak nge-game bisa lebih bagus lagi dong. Iya Bu, pasti Bu. Kamu tuh cerdas ya. Tapi ya kayak gitu, kamu kadang selengengean ya, bahasa Jawanya kayak gitu. Terus ya kalau di kelas kadang jadi seenaknya, jadi seolah-olah Bruna yakin kamu sebenarnya mudeng. Tapi karena tidak memperhatikan, kan tidak semua guru merasa bisa memahami tiap anak tuh, memperhatikan enggaknya tuh bisa jadi mudeng kayak gitu. Ada guru yang pengennya anak itu memperhatikan karena yang dilihat itu cuma karakternya gitu. Terus kadang ada guru juga yang pengennya ya udah nggak apa-apa, senyamannya, yang penting nilai bagus ada. Tapi kan kamu tahu sendiri kalau di tempat kita, di sekolah kita yang apalagi sekarang kan kurikulum merdeka yang digiatkan itu nggak cuma nilai bagus anak pintar, jadi ibaratnya nilai atau
anak pintar itu nomor 2. Yang penting itu karakternya dulu baik. Jadi yang penting karakternya baik, budi pekertinya baik, untuk nilai atau kepintaran menyusul, syukur-syukur bisa dua-duanya seperti itu. Tadi berarti hal yang mendasari kamu melakukan itu berarti karena kebiasaan. Terus yang ada apa lagi? Tadi sih yang main game itu tadi nanggung, tadi mau nyelesain misi. Ada misi yang belum selesai. Iya. Kalau game itu emang ada selesainya? Ada Bu, biasanya level bertahap gitu Bu. Oh, Jadi level ini selesai, nanti nambah lagi sebenarnya. Berarti ada selesainya nggak? Ya kalau game yang online sih itu enggak ada Bu. Tapi itu tadi aku itu punya bagian yang online tapi jadi ada level-levelnya Bu, bisa ditambah. Oke, bisa ditambahin. Terus di kelas kamu kan awal-awal di kelas kan kamu sama Bu Ismi ya, sama Bu Ismi, wali kelasnya Bu Ismi. Sama Bu Ismi awal-awal buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas apa enggak? Iya Bu. Oke. Kesepakatan kamu yang kamu keluarkan ada baca. Kamu pilih kelas yang kayak apa sih dulu? Pengennya sih yang asik Bu. Terus bisa kerja sama teman sih Bu. Tapi kecuali tingkat ulangan enggak Bu. Oke, ulangan. Terus ada kan banyak nih keyakinan saya melihat tadi ternyata di 96 itu banyak keyakinan kelasnya banyak. Ada salah satu keyakinan atau salah dua atau salah banyak keyakinan kelas yang ada hubungannya sama kasus ini? Sebelah mana yang dilanggar? Ini yang pas pelajaran itu saya bikin terus ya tidak sopan aku tadi Bu. Tidak sopan. Berarti salah satu keyakinan kelas yang tadi saya bacakan menginginkan kelas yang disiplin, santun, sopan seperti itu. Berarti kamu merasa melanggar itu. Oke, kamu bisa memperbaiki atau mau pengen seperti apa? Insya Allah bisa memperbaiki Bu. Oke, memperbaiki. Ya, jadikan ini pelajaran. Saya tidak akan menyalahkan siapapun lingkungan atau kamu enggak. Karena yang pertama ya itu salahnya karena kebiasaan seperti itu. Oke, kalau regulasi ya ini jadi peringatan, tidak akan mengurangi nilai atau menambah nilai, tidak ya benar manggil kamu sebagai bentuk peduli saya sama kamu biar kamu jadi anak yang lebih baik. Semoga tidak akan kejadian lagi di mapel-mapel yang lain atau pelajaran saya berikutnya. Yang saya juga minta maaf Bu. Tadi aku nggak sopan sama Bu Guru terus malah main game di pelajaran. Saya janji nggak akan mengulangi lagi Bu. Oke. Janjinya dilaksanakan sebaik mungkin, apalagi kamu kelas 9 sebentar lagi selesai. Tinggalkan cerita yang baik di sini, ukir prestasi di sini, jadikan tempat ini tempat yang mengenang sampai kamu nanti bekerja dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Bu Rina, terima kasih atas bimbingannya, atas masalah sopan santun, kedisiplinan, tanggung jawab. Saya jadi mudah mencari solusi dan saya akan berusaha menjadi yang lebih baik. Terima kasih Bu Rina. Bu Rina, terima kasih atas bimbingannya, atas masalah sopan santun, kedisiplinan, tanggung jawab. Saya jadi mudah mencari solusi